time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Masih semangat? Masih, Bu. Sebelumnya tadinya siapa? Ipa, Bu. Anak-anak sudah berdoa, Kak? Belum, Bu. Saya minta adik Tira untuk pimpin doa. Ibu dan teman-teman, marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam rumah kau dan amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, tercipta berilah kami rezeki hari ini dan ampuni kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami, dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Baik, anak-anak, sebelumnya Ibu mau berdoa dulu ya. Amut, Ada Bu, Ilham, ada Bu, Sarvati, ada Bu, Nila, ada Ibu, Mertin, ada Ibu, Sanur. ada Ibu, Oke, hari ini hadir semua ya. ada Ibu. Baik anak-anak, pada hari ini kita ke materi yaitu jenis-jenis pekerjaan. Ada yang pernah dengar tentang pekerjaan? Pernah Kira-kira apa itu pekerjaan? kegiatan, Kegiatan apa? aktivitas, kegiatan yang dilakukan seseorang Ibu untuk menghasilkan uang. Uang. Itu uang itu untuk apa anak-anak? Kegiatan seseorang Ibu, kegiatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oke, baik. Terima kasih kepada adik Tire, kepada adik Angel, dan kepada adik-adik sekalian. Baik anak-anak, jadi apa? Baik, sebelumnya Ibu lupa tadi bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama anak-anak, peserta didik mampu menyebutkan berbagai jenis pekerjaan di lingkungan sekolah. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tugas dan manfaat dari setiap jenis pekerjaan. Yang ketiga, peserta didik mampu mengelompokkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat kerjanya. Dan yang terakhir anak-anak, peserta didik menghargai segala jenis pekerjaan dan jasa orang lain. Baik, mari kita lihat sama-sama itu tentang pekerjaan. Jadi yang sudah dijawab anak-anak tadi, Ibu akan menyimpulkan lagi atau meluruskan lagi jawaban dari anak-anak, yaitu pekerjaan adalah segala kegiatan atau usaha yang dilakukan manusia secara sadar dan terus-menerus untuk memperoleh penghasilan baik nafkah atau imbalan guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu anak-anak, kebutuhan diri sendiri dan keluarga, pekerjaan merupakan sarana untuk membantu orang lain dan berkontribusi bagi masyarakat dalam suatu negara. Di sini juga anak-anak, setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda sesuai dengan kemampuan, keahlian, minat dan pendidikannya yang dimilikinya. Di sini saya mau tanya, kira-kira pekerjaan dari orang tua di rumahnya apa? Petani. Sama juga dengan ibu. Petani itu apa? Untuk menanam padi, Menanam padi, menanam sayur juga. Siapa di sini orang tuanya yang nelayan? Tidak ada. kami Yang dari Tengvelin. ada Ibu, kami hanya terfokus di padi saja.
Manusia memiliki banyak kebutuhan, mulai dari makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan, hingga ilmu pengetahuan. Satu orang tidak bisa memenuhi semua kebutuhan sendiri. Oleh karena itu, lahirlah beragam pekerjaan. Baik, terima kasih kepada adik Angel. Selanjutnya saya minta kepada adik Kersi untuk baca yang kedua. Yang kedua adanya pembagian kerja. Masyarakat membagi tugas dan pekerjaan agar pekerjaan menjadi lebih ringan, cepat selesai dan hasilnya lebih baik. Inilah yang disebut saling membutuhkan. Next, untuk yang ketiga, saya minta teman Lia. Perbedaan keahlian dan kemampuan. Setiap orang memiliki bakat dan kemampuan yang berbeda. Ada yang pandai mengajar, ada yang pandai mengobati, ada yang kuat tenaganya, ada yang pandai berdagang. Perbedaan inilah yang menjadikan pekerjaan di Indonesia sangat beragam. Selanjutnya adik siapa? Grace. Yang berikut perkembangan zaman dan lingkungan. Jenis pekerjaan juga dipengaruhi oleh tempat tinggal dan kemajuan zaman. Baik anak-anak, itu adalah tujuan orang bekerja. Yang pertama tadi agar semua kebutuhan terpenuhi. Yang kedua adanya pengembangan pembagian kerja. Dan yang ketiga itu perbedaan keahlian dan kemampuan. Yang terakhir itu perkembangan zaman dan lingkungan. Baik anak-anak, selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis pekerjaan. Siapa yang tahu berapa jenis pekerjaan? Banyak, Bu. Peternakan. Dua, Ibu. Oke. Pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Baik, tepuk tangan buat adik-adik. Jadi anak-anak, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama itu pekerjaan yang menghasilkan barang. Anak-anak, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan benda nyata atau dapat digunakan atau dijual. Seperti apa anak-anak? Mobil, Benda nyata. Oke, mobil. Selain itu apa lagi? Jual baju. buku, Baju. Apa lagi? Petani tadi. Jual sayur. Baik, terima kasih. Ini yang pertama itu petani. Jadi anak-anak, petani bekerja menanam padi, jagung, sayur dan buah-buahan. Petani biasanya bekerja di sawah atau kebun. Hasil kerja petani sangat penting karena menjadi sumber makanan bagi masyarakat. Siapa di sini yang mau jadi petani? Tidak ada, Bu. Dari guru. Yang kedua anak-anak nelayan. Siapa di sini? Di lingkungannya ada laut, ada pantai, Ada ini. di tank, Ada laut. ada laut. Ada nelayan. Adik Felix pernah melihat nelayan? Pernah Ibu di dermaga. Oke, nelayan itu buat apa di laut? Nanti cari ikan Ibu. Oke, baik anak-anak. Jadi nelayan itu bekerja menangkap ikan di laut, sungai atau danau. Nelayan menggunakan kapal dan jaring untuk menangkap ikan. Hasil tangkapan nelayan dijual di pasar atau dikonsumsi masyarakat. Selanjutnya itu penjahit. Saya minta teman Kersi dulu untuk baca. Penjahit bekerja membuat dan memperbaiki pakaian menggunakan mesin jahit. Penjahit membantu masyarakat memperoleh pakaian yang rapi dan mudah dipakai. Baik, itu adalah contoh pekerjaan yang ketiga tadi dari yang ketiga itu pengrajin. Jadi anak-anak, pengrajin itu membuat barang kerajinan seperti ornamen, tiran, tas atau hiasan rumah. Barang kerajinan dapat dijual dan memiliki nilai seni. Yang berikutnya anak-anak itu tukang kayu. Tukang kayu itu bekerja sebagai apa? Membuat meja, kursi. Oke, baik. Jadi anak-anak tukang kayu itu membuat meja, kursi, lemari, dan pintu menggunakan alat pertukangan seperti palu dan gergaji. Selanjutnya anak-anak, ciri-ciri pekerjaan yang menghasilkan barang.
menghasilkan benda nyata. Seperti petani tadi, dia menghasilkan padi, jadi dia menjual agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Yang kedua itu barang dapat digunakan atau dijual. Yang ketiga membutuhkan bahan dan alat kerja seperti tukang kayu tadi, yaitu bekerja menggunakan palu dan gergaji untuk membuat kursi atau meja. Selanjutnya anak-anak, manfaat pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang pertama itu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua menambah pendapatan keluarga. Dan yang terakhir itu membantu kegiatan ekonomi. Selanjutnya kita masuk pada jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sebelum masuk ke sini, anak-anak masih semangat? Tidak, Ibu. Lapar? Kau belum makan kah? Sudah makan, kita sedikit sudah makannya. Sebelum Ibu lanjut ke materi anak-anak, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, kita lanjut. Ya, Ibu. Sekarang kita masuk pada jenis pekerjaan yang kedua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Jadi anak-anak, pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada orang lain, serta pekerjaan ini tidak hanya menghasilkan barang, tetapi sangat membantu kehidupan manusia. Baik anak-anak, contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa yang pertama itu anak-anak guru. Siapa di sini cita-citanya mau Saya, jadi Ibu. guru? Saya, Bu. Baik, di sini ada banyak yang mau jadi guru ya. Iya, Ibu. Jadi anak-anak, guru itu bekerja mengajar dan mendidik siswa di sekolah.
berfungsi membantu mengatur lalu lintas dan melindungi masyarakat dari kejahatan. Yang terakhir anak-anak, pemadam kebakaran. Di sini anak-anak, pemadam kebakaran itu bertugas untuk memadamkan api saat terjadi kebakaran dan menolong masyarakat dalam keadaan darurat. Selanjutnya anak-anak, ciri-ciri pekerjaan menghasilkan jasa. Saya minta adik Grace untuk baca. Ciri-ciri pekerjaan jasa. Yang pertama, ciri-ciri pekerjaan jasa. Yang pertama, memberikan pelayanan kepada orang lain. Yang kedua, tidak menghasilkan barang. Yang ketiga, membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, manfaat pekerjaan jasa. Membantu aktivitas masyarakat, memberikan rasa aman dan nyaman, membantu kesehatan dan pendidikan masyarakat. Lanjut dengan manfaatnya. Sudah. Baik, terima kasih kepada adik Grace. Baik anak-anak, sebelum itu ibu akan berikan tugas dulu ya. Kita kerjakan sama-sama saja. Ya, Baik, anak-anak, mari kita lihat soal yang di depan itu. Yang pertama itu nelayan. Di sini kalian akan cocokkan yang punya hasil pekerjaan di sini. Siapa yang mau jawab nomor 1? Saya Ibu. Ya, pekerjaan. Pekerjaannya nelayan, hasil pekerjaannya menangkap ikan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan kepada yang satu. Siapa yang mau jawab nomor 2? Petani. Oke. hasilnya Hasilnya sayur. sayur, buah-buahan. Tadi. Tepuk tangan buat Adila. Dan yang terakhir siapa yang mau? Menjahit Ibu menghasilkan pakaian. Oke, jadi anak-anak yang pertama itu pekerjaan. Hasil pekerjaannya itu yang pertama itu pekerjaannya itu nelayan. Hasil pekerjaannya itu ikan. Yang kedua itu petani. Hasil pekerjaannya itu sayuran. Dan yang terakhir itu penjahit. Dia menghasilkan baju. Kalian sudah mengerti tentang apa materi ini tadi Kak? Tentang jenis-jenis pekerjaan. Sudah, Bu. Sudah. Sebelum Ibu akhiri materi kita hari ini, Ibu akan membaca kembali kesimpulan pada materi hari ini. Jadi anak-anak, pekerjaan adalah kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Ada pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Semua pekerjaan memiliki manfaat penting bagi masyarakat sehingga harus dihargai dan dihormati. Baik anak-anak, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Saya rasa untuk materi